Baik, kita masuk hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai dia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya. Demikian terjemahan yang benar. Adapun pada sebagian buku ada terjemahan dengan terjemahan begini: sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu terjemahan yang salah. Kenapa? Sebab kalau terjemahannya seperti itu, pasti tidak akan ada lam. Li nafsi, li akhihi, kan gitu. Sebab kalau dikatakan sampai dia mencintai saudaranya, artinya hatta yuhibba akhahu, bukan hatta yuhibba li akhihi. Dan yang kedua, sebuah tabiat manusia, pasti manusia lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Itu sesuatu yang ma'ruf. Kalau kepada Rasulnya, kita wajib mencintai Rasulullah melebihi daripada diri sendiri. Tapi untuk orang lain tidak. Makanya ketika Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, la ya Umar, tidak ya Umar. Ya, tidak sempurna imanmu hai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai', hatta min nafsi. Ya, sampai aku lebih kamu cintai dari segala sesuatu sampai dari dirimu sendiri. Maka Umar berkata, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, baru sempurna imanmu. Khusus untuk Rasul, tapi untuk orang lain tidak. Makanya apa ya? Kalau dikatakan, kalau terjemahannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya, saya kira kurang tepat sekali. Karena pertama dari sisi bahasa juga, husulun mithla dzalika min jihati la yuzahimu fiha bihaitsu la yanqusu alaihi syai'un minan ni'mah. Kata beliau, artinya tidak sempurna iman seseorang hamba sampai ia menyukai untuk saudaranya di dalam Islam sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sebuah contoh dari praktek hadis ini bagaimana kalau kita mendapatkan hidayah dan kita suka diri kita mendapatkan hidayah, berarti konsekuensinya kita pun harus suka agar saudara kita mendapatkan hidayah. Terkadang kita alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah, kita sudah mendapatkan petunjuk kepada jalan sunnah, tapi ternyata kita tidak ada keinginan teman kita atau saudara kita untuk mendapatkan hidayah yang sama. Maka itu menunjukkan akan kurangnya keimanan kita. Sebab konsekuensi daripada hadis ini adalah ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, kita suka agar saudara kita pun mendapatkan kebaikan yang sama. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita pun harus suka orang lain, saudara kita, mendapatkan kenikmatan yang sama. Yang ada di masyarakat terkadang, ketika dia melihat saudaranya diberikan kenikmatan oleh Allah, muncul rasa apa? Dengki. Itu menunjukkan dia tidak mengamalkan hadis ini. Kenapa demikian? Sebab kalaulah dia mengamalkan hadis ini, pasti dia akan berpikir, saya saja kalau diberikan kenikmatan itu saya suka. Masa saya tidak menyukai orang lain mendapatkan kenikmatan itu?
Ketika dia mempraktikkan hadis ini, tidak beriman seseorang, artinya tidak sempurna iman seorang, sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya. Saya yakin Pak, dia akan bebas dari penyakit hasad, bebas dari penyakit apa? Dengki. Iya. Bahkan ketika melihat temannya diberikan kenikmatan, dia akan bergembira, dia akan mendoakan, dia mengatakan barakallahu fiik. Kenapa? Karena dia berpikir kalau saya diberikan kenikmatan, pasti saya juga suka. Maka saya juga harus suka untuk teman saya diberikan kenikmatan seperti itu. Ya. Sebaliknya, kita pun tidak boleh suka untuk saudara kita sebagaimana kita tidak suka untuk diri kita. Apa-apa yang kita tidak suka untuk menimpa diri kita, janganlah kita suka orang lain ditimpa perkara tersebut. Siapa sih di antara kita yang suka untuk jatuh kepada keburukan? Tidak suka? Maka kita pun jangan sampai suka orang lain jatuh kepada keburukan. Kenyataan yang ada di masyarakat, bahkan sampai para penuntut ilmu pun ternyata tidak demikian terkadang. Ketika melihat temannya, saudaranya, siapapun dia, yang barangkali antara dia dengan dia itu ada sedikit permusuhan lah, atau pertengkaran lah, dan yang lainnya. Ketika mendengar temannya itu jatuh kepada kesalahan, apa yang terjadi Pak? Gembira dia. Tuh kan, benar kata saya. Tuh kan. Padahal subhanallah, kalau dia berpikir, kalau dia yang jatuh kepada kesalahan seperti itu, pasti dia tidak suka. Kalau aib dia yang disebarkan seperti itu, pasti dia tidak suka. Kenapa dia suka aib orang lain disebarkan? Kenapa? Maaf, tangan pakai tangan kanan Pak. Sering lupa ya. Pasti ya, kita tidak suka itu. Maka konsekuensinya kalau kita tidak suka diri kita, aib kita digunjing orang, kita pun jangan sampai suka saudara kita digunjing oleh diri kita, digunjing oleh ini. Banyak ini perkara-perkara seperti ini akibat daripada adanya ketidaksukaan. Biasanya dari munculnya kalau orang suka sih orang senang sama temannya, saya senang sama dia, aib sebesar apapun akan hilang. Sebagaimana dikatakan ainur ridha tubdil masawiyah, mata yang ridho pasti akan menyembunyikan berbagai macam kesalahan. Tapi kalau sudah matanya sudah tidak suka, apa yang terjadi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ainur ridha tukhfil masawiyah, sebaliknya mata yang tidak suka tubdil masawiyah, memperlihatkan keburukan sekecil apapun juga. Silakan masuk Bapak, diisi yang kosong. Di depan juga banyak yang kosong. Akhul Islam azanillah wa iyyakum. Jadi kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Kalau hadis ini kita praktekkan dalam sebuah masyarakat, pasti Pak menjadi sebuah masyarakat yang luar biasa, tentram, adem ayem. Antum suka nggak kalau jatuh kepada kemaksiatan? Tidak suka. Maka antum pun jangan suka orang lain jatuh kepada maksiatan. Maka itu, dari itu kita harus saling menasihati. Makanya ketika kita mengamalkan hadis ini, pasti akan berkonsekuensi apa? Akan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kita tidak mau, kita jatuh kepada maksiatan, saya tidak mau. Saya juga tidak mau teman saya jatuh kepada kemaksiatan. Bagaimana caranya supaya teman saya tidak jatuh kepada maksiat
Ya sementara dia kok berbuat maksiat, wah saya harus memberikan nasihat kepada dia. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya bahwa kewajiban kita adalah bahwa berusaha menyukai untuk saudara kita sebagaimana kita suka untuk diri kita sendiri dari kebaikan. Semua kebaikan yang menimpa dari kita, hendaknya kita berusaha untuk suka orang lain pun, teman kita, saudara kita, mendapatkan kebaikan yang sama. Semua keburukan yang kita tidak suka menimpa diri kita, jangan sampai kita pun suka orang lain tertimpa keburukan sebagaimana kita tidak menyukai demikian. Dan ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, di zaman sekarang sangat kita butuhkan. Ya, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah. Disebutkan dalam hadis ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha fasatubtala akhiruha." Umatku ini dijadikan kebaikannya di generasi pertamanya, dan nanti generasi akhirnya akan ditimpa bala, akan ditimpa fitnah. Kata Rasulullah, taji'ul fitnah fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Nanti akan muncul fitnah, di mana fitnah itu menjadikan fitnah setelahnya lebih berat dibandingkan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah, datang fitnah. Fayaqul mu'min, seorang mukmin akan berkata, hadi mublikati, ini yang akan membinasakan diriku. Maka dia pun lari. Sumatan kasyif, lalu fitnah itu pun pergi. Summa taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Demikian, ini disebut dengan fitnah yang bergelombang, seperti gelombang lautan yang silih berganti datangnya. Maka Rasulullah SAW, faman arada an yuzahza'a 'anil nar wa yadkhulal jannah. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian yang kedua apa? Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Inilah makna daripada hadis yang sedang kita bahas. Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Kalau antum suka orang lain bersikap santun kepada kita, maka datangilah mereka dengan santun. Kalau antum suka orang lain menghormati kita, hormatilah mereka. Walau majar, karena itu yang dibimbing oleh Rasulullah SAW di zaman fitnah ya. Justru di zaman fitnah kita harus mendatangi manusia sebagaimana kita suka untuk didatangi. Terkadang di antara kita banyak penuntut ilmu terkadang terhadap masyarakat cuek bebek bodo amat. Kita terkadang nggak suka orang lain lewat begitu saja, teman kita bahkan tak salam, wala kalam, wala to'am, wala syekh. Senyum aja enggak, kayak kesel gitu. Tapi terkadang kita sendiri melakukannya. Padahal kita tidak suka orang lain melakukan itu kepada diri kita. Itu seringkali terjadi, Pak. Dan ini apa yang ditunjukkan oleh hadis yang sedang kita bahas ini. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Mengamalkan hadis ini, Pak, keuntungannya banyak. Di antaranya sudah saya sebutkan tadi bahwa orang yang mengamalkan hadis ini dia akan bebas dari sifat hasad, dari sifat dengki. Dia tidak akan dengki kepada orang. Ketika ia melihat temannya diberikan kebaikan, dia berkata barakallahu fiik, dia pun ikut bergembira. Ketika melihat temannya diberikan kenikmatan, ketika melihat tetangganya diberikan kenikmatan, dia pun kemudian bergembira. Kenapa? Karena dia tahu dan dia merasa, saya juga merasa suka untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu.
Ini ikhwat Islam. Keuntungan yang kedua apa? Bahwa mengamalkan hadis ini lebih mempererat tali ukhuwah. Ya, keuntungan mengamalkan hadis ini apa? Lebih mempererat tali ukhuwah. Karena ya, sebagaimana kita suka untuk diri kita menimpa diri kita, sebagai kita pun harus suka orang lain mendapatkannya. Maka pada waktu itu Pak, ya, kita akan saling bahu-membahu. Kita akan saling berusaha memperhatikan saudara-saudara kita. Siapa sih di antara kita yang suka dirinya ditimpa penderitaan, kesusahan? Kalau kita tidak suka diri kita ditimpa penderitaan, kesusahan, kita pun jangan suka saudara kita ditimpa penderitaan, kesusahan. Bagaimana caranya dong? Ya, kalau Bapak suka ketika susah dibantu orang lain, Bapak pun harus suka membantu orang lain, teman kita yang susah. Lihat Pak, kalau kita amalkan hadis ini luar biasa sekali. Ini sebuah ya perkataan yang sangat pendek, tapi kalau dijabarkan banyak perkara. Ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini kata Syekh Utsaimin kita ambil beberapa faedah yustafadu min hadzal hadis. Al-awwal, yang pertama, annal iman yatafadhal. Iman itu ya bertingkat-tingkat. Rasulullah kalau bersabda la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang dari kamu, jangan dipahami Pak pelakunya kafir. Ya. Karena peniadaan iman, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk dirinya saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Berarti kalau kita lebih menyukai orang lain untuk orang lain sesuatu yang kita tidak sukai, berarti kita tidak beriman. Oh, berarti kalau tidak beriman kafir dong? Tidak. Kata Syekhul Islam Taimiyah, nafyul iman, ya peniadaan keimanan yang ada dalam ayat dan hadis, itu biasanya meniadakan keimanan yang wajib. Meniadakan keimanan yang apa? Yang wajib, yang menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya wajib, dan orang yang meninggalkannya kehilangan kesempurnaan iman. Makanya Pak, sebagaimana telah saya jelaskan Pak ya, bahwa iman itu ada 3. Ya, yang pertama aslul iman, pokok iman. Ini sudah pernah saya bahas ya, bahwa iman itu 3 bagian. Yang pertama pokok, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Orang yang kehilangan pokok iman menyebabkan dia kafir, murtad. Orang yang kehilangan wajibul iman menyebabkan dia apa? Fasik. Dan orang yang kehilangan sunnah iman tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, tapi ia kehilangan keutamaan. Nah, Rasulullah kalau berkata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu, artinya tidak sempurna keimanannya. Berarti kalau kesempurnaan iman itu dihilangkan, berarti yang dihilangkan apa Pak? Iman yang wajib atau iman yang sunnah? Iman yang wajib. Berarti pelakunya fasik tidak? Fasik. Iya. Kalau ada orang merasa gembira temannya jatuh kepada keburukan, nah syukurin loh. Iya, fasik tidak. Fasik kita katakan fasik, Anda telah jatuh kepada perbuatan dosa besar. Iman Anda sudah tidak sempurna lagi ya. Iya. Maka konsekuensinya ketika dikatakan iman tidak sempurna keimanan, berarti ada iman yang sempurna, ada iman yang tidak sempurna.
Dan ini merupakan keyakinan Ahlussunnah bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu sudah pasti kita rasakan. Pasti ada ya, di antara antum yang luar biasa dalam keimanan, di antara yang lainnya ya biasa-biasa saja. Akan terlihat terkadang dari sisi pengamalannya, ya dari sisi prakteknya dan yang lainnya. Ya. Faedah yang kedua yang kita ambil, al-hathu ala mahabbatil khair lil mu'minin. Anjuran agar kita suka kebaikan itu menimpa kaum mukminin. Ya, untuk menyukai kebaikan itu ya dilakukan oleh kaum mukminin. Dan ini merupakan termasuk iman. Akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ketiga, at-tahdzir min an yuhibba lil mu'minina ma la yuhibbu li nafsihi li'annahu yanqusu bidzalika imanuhu. Ya, ancaman atau peringatan, jangan sampai seorang mukmin peringatan, jangan sampai seorang mukmin menyukai untuk orang lain sesuatu yang dia tidak suka, karena itu bisa mengurangi keimanan dia. Itu bisa mengurangi keimanan dia. Makanya kalau kita melihat orang lain jatuh kepada kesalahan, ya segera kita ya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dia. Yang kedua, segera kita tutupi aibnya, jangan disebarkan. Walaupun orang tersebut orang yang barangkali antara kita dengan dia terjadi ya hubungan yang renggang misalnya. Nah, inilah Pak, saya katakan ya, ketika terjadi hubungan renggang itulah rentan yang namanya apa? Menebar aib. Rentan yang namanya apa? Ya, menyukai untuk dia sesuatu yang kita tidak sukai sendiri. Rentan akhirnya menyebabkan kita jatuh kepada berbagai macam kesalahan demi kesalahan. Ya, gara-gara hubungan kita renggang dengan dia, akhirnya semua aib tampak di mata kita. Akhirnya kita pun semua sebarkan, padahal kalau diri kita sendiri dilakukan seperti itu tidak mau. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita introspeksi, ya adakah teman kita yang sekarang hubungan kita renggang dengan dia? Kemudian ketika kita melihat aibnya, coba kita lihat apakah kita merasa gembira ya ketika teman kita yang kita tidak sukai jatuh kepada keburukan, atau kita merasa bersedih. Kalau kita gembira berarti kita belum menyukai buat dia sebagaimana kita suka untuk diri kita sendiri. Dan ini berat loh Pak. Dan pada waktu itu pahalanya lebih besar. Kalau antum menyukai orang lain, antum akan dengan mudah apa? Menyembunyikan aib dia. Dengan mudah apa? Antum merasa sedih, ya teman saya yang saya sukai kok jatuh ke kesalahan. Tapi ketika kita tidak suka sama orang atau bermusuhan dengan orang lain, disitulah diuji, ya rentan sekali. Mudah kita menghibah, mudah kita menyebarkan aib. Tapi ketika kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini di saat kita tidak suka pada dia, disitulah keimanan kita teruji. Iya, sudahlah, ini kan urusan dia. Iya, semoga Allah mengampuni dosa dia. Adapun masalah hubungan dia dengan saya yang renggang, hanya Allah yang Maha tahu. Iya, adapun kesalahan dia, ya semoga Allah mengampuni dia, tidak perlu saya sebarkan. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah yang keempat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, taqwiyatur rawabit bainal mu'minin, yaitu anjuran untuk memperkuat hubungan ukhuwah antara kaum mukminin. Ya, dengan cara kita suka untuk teman kita, saudara kita, apa-apa yang kita suka untuk diri kita. Penting sekali Pak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu.
Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Rasulullah mengatakan kalian tidak beriman sampai kalian apa? Saling mencintai. Maka berarti kalau ada yang saling membenci, kita lihat saling membencinya karena apa? Kalau sama saling membencinya karena agama, karena si fulan pemikirannya sesat, menyesatkan manusia, kita benci kepada dia, tak masalah, itu baik. Kalau saling membencinya karena memang sesuai dengan syariat, karena si fulan suka berbuat maksiat, dia suka minum arak, berjudi, kita benci, silakan. Tapi kalau saling membencinya itu karena masalah dunia, masalah urusan-urusan duniawi, wallahi musibah. Sebutkan dalam hadis kata Rasulullah, innal a'mala tu'radu 'ala Allah kulla yaumil itsnain wa yaumil khamis. Bahwasanya amalan anak Adam itu setiap hari Senin dan Kamis itu ditampakkan kepada Allah, diangkat oleh malaikat. Maka Allah berfirman, kata Rasulullah, illal musyahin, kecuali dua orang yang sedang bertengkar. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, andiru hadain hatta yastariha. Tangguhkan amalan dua orang ini sampai keduanya damai dulu. Selama belum damai, amalannya itu tidak akan diangkat oleh Allah, tidak akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugian sekali. Saya pernah melihat ada seorang yang bertengkar masalah dunia bukan masalah agama. Sampai 2 tahun lebih nggak ketemuan, nggak mau, kalau salam ketemu nggak mau salam dan yang lainnya. Subhanallah. Bayangkan kalau 2 tahun amalannya tidak diangkat kepada Allah, bagaimana itu? Sangat kerugian sekali. Maka dari itu ketika kita mengamalkan hadis ini, insya Allah akan hilang semua yang ada seperti itu. Kita tidak suka kalau amalan kita tidak diangkat oleh Allah. Saya tidak mau. Saya harus bagaimana caranya supaya kembali kembali tesnya. Kembali berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan dia. Kalau kita sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan tapi dianya masih begitu juga, kita tidak dosa, dia yang dosa. Yang kelima, anna man ittasafa bihi fa innahu la yumkin an ya'tadi 'ala ahadin minal mu'minin fi malihi aw fi irdi aw ahlihi. Bahwa orang yang mempraktekkan hadis ini, bahwa orang yang mempraktekkan hadis ini tidak mungkin ia akan mau mendolimi orang lain. Siapa sih yang diri kita suka didolimi orang lain? Tak suka. Maka kita jangan berbuat dolim kepada orang lain. Antum suka nggak kalau antum lagi ngajar murid antum tidur? Nggak suka kan? Ustaz juga sama. Nah demikian pula kalau kita amalkan hadis ini, insya Allah kita akan saling menjaga perasaan. Maka pada waktu itu kita akan berusaha untuk menjaga, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Kalau antum tidak suka antum digibah sama orang, dijelek-jelekin nama antum sama orang lain, disebarkan aibnya sama dia, kita tidak suka. Kita pun jangan sampai suka diri kita menggibah orang lain, menjelek-jelekan orang, menebar kesalahan orang lain. La Allah. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, anna al-ummah al-islamiyah yajibu an takuna yadan wahidatan wa qalban wahidan. Wa hadha ma'khudun min qawli kamal al-iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wajib atas umat Islam agar mereka bersatu padu hatinya, saling merasakan kepedihan orang lain. Kata Rasulullah, kaum mukminin itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adhun tada'asa ila jasad as-sari wal umma. Apabila sebagian tubuh merasakan sakit, yang lainnya pun merasakan sakit.
Iya. Ketika kita melihat kaum muslimin di Gaza dizalimi, kaum muslimin yang lainnya berusaha untuk bagaimana caranya membantu. Ketika kita melihat kaum muslimin sebagian ya di Indonesia misalnya ya terkena kesusahan hidup, bencana, atau ya sedang diuji dengan kristenisasi, banyak sekali Pak di Indonesia ini ya, terutama daerah-daerah terpencil pedalaman yang kemudian mereka karena kekurangan harta, imannya juga ya blank. Ya ketika orang Nasrani datang membawa bantuan, begitu mudahnya dia akan menukar agamanya. Kita tidak suka itu menimpa diri kita, maka jangan sampai kita suka itu terjadi pada mereka. Maka coba bagaimana kita pikirkan bagaimana menyelamatkan akidah-akidah mereka. Ya. Nah seperti itu ya ikhwatul Islam. Nah ini adalah merupakan yadan wahidah. Ya kita seperti satu tubuh. Kita saling berusaha untuk bahu membahu bersama kaum muslimin. Ya untuk bagaimana caranya agar ya sesama kaum muslimin selamat dari penderitaan, selamat daripada kedoliman dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azza Allah wa iyyakum. Faedah yang ketujuh, isti'malu ma yakunu bil ataf. Sabda Rasulullah li akhi, untuk saudaranya. Ini menunjukkan akan ya kepada isyarat bahwa mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Tapi saudara dalam iman. Ya. Karena Rasulullah mengatakan hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka untuk saudaranya. Saudaranya di sini bukan sebatas saudara pertalian darah, Pak. Apalagi ya saudara pertalian darah terkadang ya kalau berbeda akidah, berbeda agama bisa putus. Tapi kalau persaudaraan di atas keimanan, itulah persaudaraan yang kokoh dan terus dibawa sampai hari kiamat. Ya, kalau kita bersaudara karena keimanan, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu apa? Ikhwah, bersaudara. Setiap kita bersaudara, persaudaraan kita bukan sebatas persaudaraan darah, tapi ini persaudaraan akidah, persaudaraan keimanan, Pak. Dan itu lebih kuat dan lebih kokoh. Mempersatukan badan mudah, tapi yang sulit itu mempersatukan apa? Hati dan akidah. Sampai-sampai Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kamu berinfak dengan seluruh harta yang ada di bumi ini, kamu tidak bisa mempersatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang mempersatukan hati-hati mereka. Ya, itu menunjukkan bahwa persatuan hati itu lebih sulit dibandingkan dengan persatuan badan. Walaupun memang persatuan badan bisa ya memperkuat persatuan hati, bisa menimbulkan persatuan hati, bisa. Tapi seringkali terkadang tidak demikian. Buktikan saja antum melihat ya para penjudi itu kayak bersatu padu gitu kan, satu tempat lagi asyik. Adalah si kesibutan itu gimana mengalahkan saudaranya. Ya. Makanya Allah mensifati orang Yahudi ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat, kamu kira mereka bersatu padu, padahal hati mereka apa? Bercerai-berai. Itulah Pak persatuan Yahudi. Persatuan Yahudi itu tidak melihat keyakinan, tidak melihat akidah. Ya, akhirnya badannya saja yang satu padu, tapi hatinya bercerai-berai. Sedangkan kita kaum mukminin persatuannya bukan hanya karena persatuan badan, yang harus kita perhatikan pula adalah persatuan akidah. Makanya kalau ada orang yang menyeru, "Ayo kita bersatu, kenapa sih umat bercerai-berai?" Kita katakan, Mas, mungkinkah Ahlus Sunnah bersatu dengan Syiah? Syiah mengatakan Al-Quran sudah tidak otentik lagi, sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Sementara Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari ini. Oke, mungkinkah bisa disatukan antara kedua keyakinan ini? Gak mungkin, Pak. Mungkinkah Ahlus Sunnah bersatu dengan tasawuf?
Tasawuf mengatakan orang yang sudah sampai derajat hakikat boleh lepas dari syariat. Artinya tidak perlu lagi menjalankan syariat. Sementara Ahlussunnah mengatakan semua orang wajib menjalankan syariat, walaupun seorang rasul sekalipun juga. Makanya apa? Ya, persatuan, seruan-seruan untuk bersatu padu, tapi tidak memperhatikan masalah akidah, wallahi tidak akan pernah memberikan hasil yang memuaskan. Lihat dulu ketika di Afghanistan, semua kaum muslimin bersatu padu untuk mengusir Soviet. Ya, semua Syiahnya, Sunninya, tasawufnya dan yang lainnya bersatu padu. Setelah Soviet hengkang, apa yang terjadi? Terlihat mulai orang Syiah pengen mereka lah yang menguasai. Orang tasawuf mereka yang ingin menguasai. Yang ini akhirnya apa? Terjadi perang saudara. Hancur. Itu akibat daripada apa, Pak? Akidah yang berbeda-beda. Maka ini ikhwatul Islam azani Allah ya. Maka dari itulah yang setiap kita berusaha untuk yang pertama memperbaiki keimanan kita dan akidah kita masing-masing. Wallahi persatuan itu tidak meniadakan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai hanya karena dalih persatuan kemudian kita diam dari kemungkaran. Karena kenyataan yang ada ketika kita misalnya ingin mengingkari kemungkaran, Pak ini syirik, Pak ini bid'ah, selalu kamu udahlah gak usah ngurusin masalah itu, nanti kita malah berpecah belah. Akhirnya orang yang mau berbicara tentang sunnah, syirik, tauhid disuruh diam. Sementara orang yang berbuat syirik dan bid'ah monggo. Akan terus seperti itu jadinya, Pak. Akhirnya apa? Setiap kita mau mengingkari, kamu diam, kamu bisa memecah belah. Tapi ketika ada orang berbicara tentang kesyirikan, menyuruh masuk kesyirikan, dibiarkan, silakan. Yang penting bersatu padu. Akhirnya yang jadi korban apa? Kebenaran, sunnah. Nah, makanya ikhwatul Islam, kita menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran, tentang sunnah, tentang syirik, tentang bid'ah dan yang lainnya. Kemudian terjadi polemik di masyarakat. Itu lebih ringan kata para ulama dibandingkan tersebarnya kesesatan itu sendiri, dibandingkan tersebarnya kebid'ahan itu sendiri. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat menjelaskan demikian ketika membahas tentang apabila bertabrakan dua mudarat, maka kita ambil yang paling ringan. Karena kita ini bingung kita membahas kebenaran syirik, tauhid, akhirnya apa? Pasti terjadi polemik di masyarakat ya kan, Pak? Kita diam juga akan terus kesyirikan, kebodohan, kebid'ahan akan terus menggeliat dan tidak akan bisa tertolak lagi. Mana yang harus kita lakukan? Mau tidak mau kita harus ambil mudarat yang paling ringan. Udah biarlah masyarakat sedikit polemik, apa-apa. Biasa, Pak. Orang kalau nggak biasa makan cabai, pas makan cabai, nanti pas lama-lama biasa juga insya Allah. Biarkan kita jelaskan dulu kepada manusia kita. Kita jelaskan tentang hak dan batil. Nanti orang akan paham insya Allah. Dulu saja para nabi dan rasul ketika diutus kepada suatu kaum yang terbiasa dengan syirik, apa yang terjadi? Polemik besar. Terjadi gap besar antara pengikut kesyirikan dan pengikut tauhid, sehingga Nabi Muhammad itu dukun. Kenapa? Karena dukun itu suka memecah belah antara suami dan istri. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran dakwah tauhid itu menjadi menang. Mohon maaf, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari diri saya dan dari syaitan dan dari kelemahan dari saya. Silakan kalau ada yang bertanya, Bapak.
Assalamualaikum. Sebut nama dulu, Pak. Oh iya, saya Zamroni, Ustaz. Saya tinggal di Kota Sana. Ustaz, saya ingin dijelaskan mungkin secara singkat saja prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah Ustaz, masyarakat yang menyimpang lah kira-kira gitu. Kemudian yang kedua yang ringan-ringan saja, apa hukum memelihara binatang Ustaz? Kita memelihara binatang di kandang gitu, yang diperbolehkan seperti apa? Yang kedua dulu Pak ya, lebih pendek. Soalnya yang pertama Pak bahkan bisa jadi pelajaran tersendiri. Memelihara binatang di kandang selama dikasih makan dan yang lainnya boleh. Mubah Pak. Iya. Akan tetapi perkara yang saya katakan kurang bermanfaat. Iya. Kalau binatang dibiarkan terbang makan ke sana kemari, kita tidak perlu capek-capek cari makannya. Iya, tapi dengan kita pelihara akhirnya kita sibuk memberi makan dan yang lainnya. Yang kedua, bahwa yang dilarang itu adalah kalau kita ya tidak memberi makan sampai mati. Ya sampai disebutkan dalam hadis ya bahwa ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Dia kurung tuh kucing, nggak dikasih makan, nggak dilepaskan juga sampai mati. Maka wanita itu masuk neraka gara-gara kucing, kata Rasulullah SAW. Iya. Adapun yang pertama tentang perbedaan Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Banyak di Indonesia ini orang menyangka bahwa Asy'ariyah itu sama dengan Ahlus Sunnah dan itu Ahlus Sunnah bahkan. Iya. Padahal kalau kita memperhatikan tentang hakikat Asy'ariyah dan Ahlussunnah, tampak sekali perbedaan-perbedaannya. Perbedaan yang paling kentara adalah masalah penetapan sifat, Pak. Di mana Ahlussunnah menetapkan seluruh sifat bagi Allah tanpa kita memikirkan dengan pikiran kita atau mentakwil-takwil dengan takwilan-takwilan yang lain. Pokoknya kata Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah terbuka. Ahlussunnah meyakini Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Rasulullah bersabda, yadhaqu rabbuna ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh. Yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Yang satu berjihad di jalan Allah, lalu dia terbunuh. Dan yang membunuhnya masuk Islam, lalu berjihad lagi, terbunuh lagi. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang ini. Ahlussunnah berkata, Allah tertawa secara hakikat. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah mempunyai jari jemari. Ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, kami dapati dalam Taurat bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan menyimpan langit di satu jari, ya, tanah di satu jari, pepohonan di satu jari, manusia di satu jari." Maka Rasulullah pun tertawa membenarkan perkataan orang Yahudi tadi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kita imani bahwa Allah punya jari, tapi jari Allah tidak sama dengan jari makhluknya. Orang Yahudi saja beriman, Pak. Ya. Maka dari itu keyakinan Rasulullah. Adapun Asy'ariyah tidak. Karena apa? Asy'ariyah itu sebetulnya nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam hidupnya itu melewati 3 fase. Karena masalahnya dia punya ayah angkat, ya, Al-Jubai, seorang pentolan Mu'tazilah. Sehingga dari kecil dia dididik di atas keyakinan Mu'tazilah. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari ini orangnya jenius. Seringkali dia dialog dengan bapaknya, dan Abul Hasan Al-Asy'ari tidak puas. Akhirnya, ya,
suatu hari ia menghilang, kemudian dia pun keluar, lalu ia melepaskan bajunya dan berkata, saksikan bahwa aku telah lepas dari akidah Mu'tazilah sebagaimana aku melepaskan bajuku ini. Ya, kemudian beliau pun masuk kepada fase yang kedua, yang disebut dengan akidah kullabiyah, yaitu menetapkan sebagian sifat yang disebut dengan sifatul ma'ani, itu 7 sifat. Ya, ditambah lagi dengan 7 sifat yang lainnya. 7 yang pertama diulang-ulang, 14, 6 sifat, ya, sehingga 20 sifat yang wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun dan hawadithi, ya. Apa? Qiyamuhu binafsihi. Kemudian ditambah lagi dengan 7 sifat, qudrah, sama basar, ilmu, iradah, kemudian mutakallim, kalam, satu lagi apa ya? Haya. Iya. Kenapa Asy'ari hanya menetapkan 7 sifat? Kata mereka, karena 7 sifat ini yang masuk di akal, sedangkan yang lainnya tidak mungkin. Maka kaum Asy'ariyah mengingkari kalau Allah punya tangan, kalau Allah punya jari. Kaum Asy'ariyah mengingkari sifat tertawa. Kaum Asy'ariyah tidak beriman akan Allah bersemayam di atas arsy. Bahkan Bapak kalau datang ke pesantren-pesantren di Indonesia yang memang kebanyakan mereka Asy'ari, Bapak tanya ke Pak Kiainya, Pak Kiai, Allah di mana? Marah, Pak. Ya, kamu nggak boleh bertanya Allah di mana. Bahkan kalau kita katakan Allah berada di atas arsy, segera mereka mengkafirkan kita. Kamu kafir. Ya. Menurut mereka, orang yang mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy kafir. Apa? Karena menurut akal mereka, kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Allah butuh kepada tempat. Sedangkan sesuatu yang butuh kepada tempat, makhluk. Ya. Itu akibat daripada sebetulnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kata para ulama, kullu mu'attil mumathil, setiap orang yang mengingkari sifat itu akibat dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Jadi menurut dia kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, Allah butuh kepada tempat. Padahal Ahlussunnah mengatakan apa? Allah bersemayam di atas arsy tidak sama dengan makhluknya. Bukan berarti Allah butuh kepada arsy, sama sekali tidak. Iya. Nah ini Pak, ya. Ini perbedaan yang sangat mencolok sekali antara Ahlussunnah dengan apa? Al-Asy'ariyah. Iya. Itu yang sangat kentara. Wala ada sekitar 12 atau bahkan Syekh Ali Hasan menyebutkan ada sekitar 20 perbedaan antara Ahlussunnah dengan akidah Asy'ariyah. Tapi yang paling mencolok itu Pak, yang paling kentara itu. Dan saya yakin Bapak dari kecil dididik di atas akidah Asy'ariyah. Dulu waktu saya ibtidaiyah Pak, sampai hafal itu. Suruh naik panggung nyanyi itu, wujud qidam baqa mukhalafatun min hawadithi. Qiyamuhu binafsihi, terus. Dan kemudian Pak, dunia Islam dikuasai Asy'ari. Itulah yang menyebabkan, ya, sebetulnya yang menyebabkan akidah Asy'ariyah tersebar di dunia Islam itu karena penguasanya, ya, untuk keperluan politik, Pak. Keperluan politik mereka lah yang kemudian menyebarkan akidah Asy'ariyah. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah seorang ulama madzhab Hambali yang mengingkari akidah Asy'ariyah. Dan itu yang tidak diketahui oleh umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia sangat memuliakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan menganggap Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali. Karomahnya banyak. Sampai mereka membaca kitab-kitab Barzanji Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang katanya Syekh Abdul Qadir Jilani pernah didatangi seorang ibu, dan mengatakan bahwa anaknya dicabut yang nyawanya malaikat. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani segera mengejar malaikat maut. Ditempelingnya, yang malaikat itu diambil nyawa anaknya dan dikembalikan lagi. Sampai saking hebatnya demikian, lebih dari Superman, loh. Iya. Tapi mereka tidak tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani itu bukan Asy'ari.
Dalam kitab beliau Al-Bunyah, ketika beliau membahas pembahasan tentang uluhullah, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, apa kata beliau? Wa kana Allahu ala arsyihi istawa. Dan Allah adalah Allah bersemayam di atas arsy. Wa la yuqal anna Allah fi kulli makan kama taqulu al-asy'ariyah. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah yang berada di setiap tempat sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ari. Iya. Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk ulama yang mengingkari akidah Asy'ariyah. Tapi aneh, ya. Ada seorang kiai di Cilengsi, saya nggak perlu sebut namanya. Dia terang-terangan mengkafirkan saya. Dia katakan Ustaz Badrul Islam itu kafir karena dia mengatakan Allah berada di atas arsy. Allah butuh arsy, Allah butuh tempat. Memangnya Allah makhluk? Kata dia gitu. Ya seharusnya kalau dia berpikir dan tahu. Dan dia termasuk orang yang sangat menghormati Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa dia tidak mengkafirkan juga Syekh Abdul Qadir Jilani? Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani pun keyakinannya demikian bahwa Allah bersemayam di mana? Di atas arsy, ya subhanallah. Dan ini keyakinan para sahabat, Pak. Ini dia Zainab bintu Jahsy ketika membanggakan dirinya di atas di depan istri-istri Nabi yang lain. Apa kata Zainab? Zawwajakunna ahlikunna. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Dan Allah, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah langsung dari langit yang ketujuh. Iya. Nah ini Pak, jadi ya perbedaan antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah ya itu adalah dalam masalah sifat yang paling kentara. Inilah dalam masalah takdir ada perbedaan, dalam masalah iman dan juga perbedaan karena Asy'ariyah ini lebih condong kepada Jabariyah ya dalam masalah takdir ya, dan yang lainnya wallahu a'lam. Dan Abu Hasan Asy'ari sendiri di akhir hayatnya kembali kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Buktinya dalam kitab beliau Maqalat Islami, dalam 3 buku beliau jelaskan itu. Buku yang pertama Maqalat Islami itu yang paling jelas. Beliau mengatakan setelah menyebutkan akidah Kulabiyah yang itu merupakan fase beliau yang kedua, setelah itu beliau membahas tentang akidah Ahlussunnah. Di situ beliau menyebutkan semua sifat-sifat dan bahwa Ahlussunnah menetapkan seluruh sifat Allah tanpa terkecuali, tanpa ia menyerupakannya dengan makhluk. Lalu beliau mengatakan dan inilah madhab akidah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau mengucapkan di akhirnya apa? Wa bihi aqul, dengan keyakinan ini aku berpendapat. Kemudian beliau menulis lagi buku Al-Ibanah. Dan beliau di situ menyebutkan tentang keyakinan beliau yang terakhir. Tepat sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sayang, ya, kaum Asy'ariyah terutama di Indonesia tidak mengakui Ibanah sebagai tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka bahkan mengatakan itu katanya dipalsukan atas nama Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal para ulama seperti Ibnu Asakir ya, tegas mengatakan bahwa itu bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, beliau menyebutkan dengan bukti-bukti bahwa itu adalah bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan ya buku siapa-siapa. Tapi itulah Pak, ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu, apa yang terjadi? Berbagai macam cara akan dilakukan. Di antaranya jangan mengklaim bahwa itu bukan bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi itu buku yang dipalsukan atas nama beliau, subhanallah, tanpa melihat dan menutup mata bahwasanya para ulama telah menyatakan bahwa ini sah dari tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan buku yang ketiga yang disebut dengan Risalah ila Ahli Thughur. Dan itu buku yang terakhir dari Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari yang juga menunjukkan akan keyakinan beliau yang di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, masih ada yang mau tanya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai berkaitan dengan hadis 12 dan hadis 13, Pak. Yang hadis 12 adalah
Itu tadi bahwa kita tidak boleh mengurusi urusan orang lain. Betul. Bagaimana caranya menegur suatu kemaksiatan? Apakah dengan cara baik-baik tapi tidak digubris, kemudian dengan cara melakukan sweeping atau merusak seperti itu sekarang terjadi di banyak tempat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hadis 13 mengenai ukhuwah Islamiyah, Ustaz. Jadi ada saya baca hadis bahwa tanda-tanda kiamat adalah orang Islam hanya memberi salam pada yang dia kenal gitu. Betul. Nah, padahal kalau kita memberikan salam pada orang yang kita kenal, yang kita tidak kenal ya kan, itu justru akan dicurigai Ustaz sekarang ini ya. Malah mereka curiga ke kita gitu. Teroris, Pak. Bukan teroris, Pak, penipu atau pencopet bisa gitu. Dan saya pernah mengalami orang yang seperti itu memang jahat, Pak. Mohon petunjuknya Ustaz. Kemudian kedua, bagaimana caranya menegur tetangga yang mengganggu? Apakah kita harus sabar diam saja atau menegur? Karena pasti akan terjadi hubungan yang tidak enak, walaupun bagaimanapun cara kita menegur. Terima kasih Ustaz. Yang pertama Bapak ya, bagaimana menegur orang lain kemaksiatan itu? Apakah dengan cara arogan atau bagaimana? Jelas Pak, cara arogan itu adalah cara yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh para ulil amri saja. Kalau ulil amri punya kekuatan, ulil amri punya kemampuan, mereka lah yang berhak untuk mengingkari secara arogan. Iya. Adapun selain ulil amri kata para ulama, karena mereka tidak punya kemampuan dan kekuatan, kalau misalnya mereka mengingkari dengan arogan, kemungkinan akan dibalas dengan arogan lagi, terjadi pertumpahan darah ataupun pertengkaran. Maka ini tidak boleh, ini mudaratnya lebih besar. Makanya kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa lisanihi, kalau ia tidak mampu maka hendaklah ia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya, dan itu adalah serendah-rendahnya iman kata Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu Pak, ya, para ulama ketika membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, membahas tentang rukun-rukunnya, adab-adabnya dan yang lainnya. Di antaranya perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, demikian pula para ulama yang lainnya. La ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa ya halimun fi nafsihi, ya fi amrihi wa halimun fi nahyihi. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia harus punya keilmuan faqih. Yang kedua, dia harus punya sifat halim, ya, tidak mudah marah, tapi dia bisa menahan emosinya. Yang ketiga, dia harus punya sifat sabar, dia tidak tergesa-gesa. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Insyaallah pada hadis yang ke-34 kalau tidak salah, kita akan membahas tentang hadis amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan bahas di situ ya, rukun-rukunnya dan yang lainnya yang berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar yang disebutkan oleh para ulama biidznillah. Sabar saja ya, bagaimana fikih amar ma'ruf nahi munkar akan kita bahas pada hadis tersebut ya, pada waktunya insyaallah. Adapun yang kedua apa ya? Salam. Nah, kalau kita mengucapkan salam kepada yang kita tidak kenal, malah dicurigain. Kenapa kita dicurigai? Pak, biasanya pencopet ataupun itu, pasti dia tidak akan memperlihatkan jati dirinya. Pakaiannya dan yang lainnya pun juga tidak akan memperlihatkan pakaian keimanan. Iya. Tapi kalau kita memperlihatkan pakaian keimanan, iya, pakai peci, pakai koko, assalamualaikum, orang tidak akan curiga, insya Allah. Sebab dia tahu ini orang masya Allah, pakaiannya aja seorang muslim. Tapi kalau pakai pakaian jeans ketat, ya pakai ini, assalamualaikum, orang curiga. Tiba-tiba dia. Ya, biasanya karena melihat pakaian. Maka
Makanya penting sekali ya, pakaian pun juga terkadang berpengaruh. Ya, makanya itu termasuk syiar Islam, dan Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Ya. Memang demikian terkadang di masyarakat ya, karena adanya pelaku-pelaku maksiat yang ternyata mereka menggunakan ya cara yang lembut untuk berbuat maksiatnya tadi, akhirnya orang jadi suudzon dari orang yang berbuat kebaikan. Iya, orang mau mencopet salam dulu. Iya, ada orang yang ngebom, ya masya Allah, ya terlihat sunnah pakai jenggot di atas mata kaki. Akhirnya masyarakat yang awam menyamaratakan semuanya. Nah, tentu pada waktu itu Pak, di saat-saat itulah kita diuji oleh Allah. Di saat semakin berat kita mengamalkan sunnah, disitulah pahalanya berlipat ganda. Dan Allah Maha tahu bahwa kita ketika mengucapkan salam, ya bahwa kita ingin menyebarkan sunnah. Dan Allah Maha tahu dan Allah mampu untuk membolak-balikan hati manusia. Ketika kita niatnya bukan mencopet, Allah tidak akan jadikan kecurigaan di hati manusia. Tapi kalau kita niatnya mau mencopet, orang akan jadikan kecurigaan di hati manusia. Allah Maha tahu. Dan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Bismillah. Biasanya kan niat orang itu bisa kita rasakan, Pak. Ya, ada orang yang niatnya jahat, biasanya dengan sendirinya kalau Allah berkeinginan agar kita selamat, ya berkehendak kita selamat, Allah akan jadikan niatnya itu terasa oleh niat kita, oleh hati kita, sehingga kita merasakannya. Tapi kalau kita insya Allah biidznillah ya tidak demikian, niatnya baik, ingin menyebarkan sunnah, saya yakin insya Allah Allah pun Maha tahu niat kita, orang pun akan merasakan kebaikan insya Allah dari demikian. Nah, yang ketiga apa Pak? Mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga ketaatan apa? Menegur Tetangga yang suka mengganggu. Cara menegur tetangga yang suka mengganggu Pak. Ini memang permasalahan Pak. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasul tentang tetangga yang suka mengadu. Maka Rasulullah SAW menyuruh mengeluarkan barang-barangnya dari rumahnya. Keluarkan ya ininya. Orang-orang bertanya kenapa? Iya. Akhirnya semenjak itu tetangganya pun kapok. Tapi untuk mengamalkan hadis ini pun juga di zaman sekarang karena ya, terkadang keadaannya berbeda. Iya. Maka tentu kita berusaha coba selesaikan dengan mungkin kita sampaikan kepada Pak RT, Pak RW sebagai mereka punya tanggung jawab ya terhadap warganya, ya selesaikan permasalahan di ruang rapat atau permasalahan apa secara pribadi aja. Ya, mungkin sebelum itu kita nasihati dulu secara pribadi. Kalau ternyata setelah kita nasihati secara pribadi tidak didengar juga dan tidak digubris, maka kita coba sampaikan kepada Pak RT dan Pak RW ya bahwa ada orang ini suka mengganggu tetangganya dan yang lainnya, ya supaya Pak RT dan Pak RW ya mau memperhatikan masalah ini. Ya mudah-mudahan dengan cara itu Pak ya itu bisa tertangani ya. Wallahu a'lam. Saya mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar dari Cibubur Country, Pak. Saya termasuk orang yang tidak mampu menguasai emosi saya. Termasuk dalam hal menjalankan syariat agama saya, memberikan contoh pada teman-teman yang lain di lingkungan saya. Tadi malam saya hampir berkelahi hanya gara-gara mereka selama 1 tahun menuduh saya sesat dan suka mengkafirkan sesepuh. Sesepuh ini terbanyak tersinggung. Tapi saya setelah saya marah dan hampir berkelahi, saya minta maaf. Maafkan saya kalau saya mengucapkan hal itu, tapi saya tidak mengucapkan itu. Saya merasa tidak. Tapi kalau saya lupa atau saya maafkan, minta maaf saya.
ini terbawa beban bagi saya sampai hari ini, sampai tadi malam saya tidak bisa tidur. Terpikirkan apakah karena tuduhan ini berat Pak, sampai dengan keluarga saya kok demikian orang-orang seperti itu. Yang tadinya kawan, yang tadinya akrab dan satu masjid, sekarang saya merasa disikir karena sekarang mereka mengajak rekonsiliasi bersama lagi seperti dulu lagi, tapi masing-masing lah gitu. Apa yang harus saya sikapi dengan kejadian seperti ini? Misalnya iya, kita yang biasanya tadinya tidak dimusuhi orang, kemudian tiba-tiba dimusuhi, pasti terkejut, pasti marah, pasti kesal, dan sebagainya. Padahal kalau kita mikir ya, dan kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah dahulu yang lebih berat dari kita, ya, itu setidaknya memberikan hiburan buat kita. Bapak baru diuji segitu loh Pak. Rasulullah dahulu sampai mau dibunuh. Dahulu Rasulullah bagaimana permusuhan orang-orang Quraisy ya terhadap Rasulullah SAW yang luar biasa dahsyat sekali. Ya, ternyata Rasulullah luar biasa diberikan oleh Allah dengan kesabaran yang luar biasa. Ya, nah, ini memang pada waktu itu coba ketika kita merasa diri kita seperti itu kan, kita ingat kepada orang yang lebih berat cobaannya dari kita. Bapak baru tuduh sesat, orang lain bukan cuma tuduh sesat lagi Pak. Ya, sampai diusir, sampai dilempari dan yang lainnya. Dahulu Ustaz Yazid ya tahun 98 sampai diserbu 1000 pemuda preman dengan tuduhan bahwa beliau alirannya sesat. Ya, preman tuh bawa golok, bawa tombak, bawa ini, sampai mengepung rumah beliau, dilempari kacanya, ininya. Alhamdulillah Allah masih selamatkan. Polisi datang kemudian menyelamatkan beliau dari belakang, kemudian dibawa langsung ke kantor polisi. Ya, itu lebih berat loh Pak. Bagaimana pula saudara-saudara kita yang berada di pedesaan di sana sampai mereka itu diusir. Nah, kalau kita melihat keadaan yang lebih berat dari kita akan merasa ringan insya Allah. Ini terkadang kita baru dituduh orang lain sesat, kemudian kita sudah merasa kok gini kok gitu ya. Itu konsekuensi ketika kita berusaha untuk berpegang kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh masyarakat. Ya, jangankan kita, para ulama dulu pun juga demikian. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau berkisah tentang dirinya di dalam kitab Al-I'tisam. Kata Imam Syafi'i apa? Ketika aku telah mempelajari ilmu-ilmu agama dan telah mulai matang keilmuanku, aku pun bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah, antara hak dan batil. Ternyata kata beliau, aku dapati kaumku di banyak kebid'ahannya, sehingga aku bingung, kata Imam Syafi'i, antara mengikuti sunnah Rasul atau mengikuti kebiasaan masyarakat. Kalau aku mengikuti sunnah Rasul, Allah akan ridho kepada saya, tapi masyarakat akan murka kepada saya. Tapi kalau saya ikut masyarakat, mereka akan ridho kepada saya, tapi Allah murka kepada saya. Namun saya yakin kalau Allah ridho kepada saya, Allah akan cukupi saya. Dan kalau masyarakat ridho kepada saya dan Allah murka kepada saya, mereka tidak bisa menyelamatkan saya dari azab Allah. Akhirnya saya coba untuk meretas sunnah sedikit demi sedikit, kata beliau. Faqamat alayya al-qiyamah wa tawatarat alayya al-malamah. Tegak hari kiamat kepada saya. Ya, cacian, cercaan bertubi-tubi menghampiri saya. Itu Imam Syafi'i loh Pak, ulama. Sehingga keadaan saya persis yang diceritakan oleh Imam Ibnu Battah. Ulama sebelum Imam Syafi'i jauh dari itu. Juga keadaannya sama. Iya. Tapi yang kita butuhkan adalah kesabaran, Pak. Kesabaran, biarlah mereka menuduh. Kita hanya sebatas menjelaskan apa kesalahan saya. Ya, kita hanya sebatas suatu ketika dengan kesabaran kita dan kita yakin bahwa Allah itu bersama orang yang sabar. Ya, kita yakin Allah bersama orang yang sabar. Pasti Allah akan perlihatkan kebenaran kita.
Pasti suatu ketika nanti biidznillah ta'ala nggak perlu takut. Ya, lihat saja Ustaz Yazid, ya, saya sebagai contohnya beliau, ya, setelah beliau diusir seperti itu, apa yang terjadi ya Pak? Yang terjadi kemudian ya masyarakat yang ada yang sudah mulai simpatik dengan Ustaz Yazid, mereka bikin lagi masjid yang lain. Ternyata dakwah semakin semarak di Bogor itu, semakin ya merebak, bukannya semakin redup. Makanya kata para ulama, ya dakwah yang hak itu semakin digencet, bukan semakin redup, tapi semakin apa? Semakin melebar. Ya. Demikian sifat dakwah yang hak. Ya, makanya kita tidak perlu khawatir. Biarlah mereka mencaci maki, biarlah mereka yang berbuat apa-apa yang terhadap saya, lumrah. Mereka orang-orang yang tidak paham. Rasulullah SAW saja menceritakan tentang ada nabi di zaman dahulu yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu nabi itu berkata, ya Allah, ampuni dosa-dosa ya kaumku. Itu semua akibat karena mereka tidak tahu. Ya, antum belum dipukuli sama mereka, Pak. Baru dituduh. Gimana kalau antum dipukuli oleh mereka? Plus 1000 ya pemuda atau preman dipukuli yang mukulin antum. Belum sampai situ. Makanya butuh kesabaran. Justru ketika antum marah-marah, itulah waktu yang tepat untuk semakin ya memojokkan antum. Tuh lihat tuh yang ikutin sunnah, kerjaannya marah-marah tuh. Akhirnya semakin malah memburukkan ya citra dakwah. Memang berat sekali. Tapi insya Allah pahalanya sangat besar. Sebagaimana kata Rasulullah, ya, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali nanti terasing. Fatuba lil ghuraba, maka pohon tuba di surga ya bagi orang yang terasing. Ya, subhanallah. Nah itu Bapak, ya, maka dari itu kita cobalah untuk menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Wallahi kalau kita emosi, kita juga emosi, Pak. Ya, emosi betul. Saya dulu waktu memulai dakwah, padahal itu kampung saya sendiri, kampung tengah itu. Bagaimana cibiran masyarakat yang luar biasa. Saya dituduh berbagai macam tuduhan, ya. Bahkan sampai ketua DPR yang ngomong ke saya, udah kamu bikin masjid aja sendiri, ngapain kamu di sini? Tapi alhamdulillah dengan kesabaran, ya, antum lihat sendiri hasilnya. Alhamdulillah Allah tolong kita. Bahkan yang dulu mencibir saya sekarang alhamdulillah ngaji. Ya. Maka itu semua dengan kesabaran insyaallah. Ya, Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, apakah diperbolehkan misalkan ada Ustadz yang saat ini tenar ya, udah orang tahu semua, tapi dia menyampaikan sesuatu yang mungkin salah ya Ustaz, misalkan contohnya bahwa jadi berjilbab itu tidak wajib gitu bagi seorang akhwat. Nah, Ustadz ini Ustadz terkenal Ustadz. Nah, bolehkah misalkan saya bilang ke Ustadz ini sesat gitu Ustadz? Nah, itu kan dari surat jelas di Al-Quran sendiri udah terbukti ya bahwa jilbab itu wajib Ustadz. Assalamualaikum. Tentu Pak ya. Orang yang mengingkari sebuah kewajiban pada asalnya hukumnya kafir, murtad dari agama Islam. Orang yang mengingkari sebuah kewajiban yang itu mutawatir dalam syariat, ya, dan itu perkara termasuk pokok-pokok agama, maka orang itu murtad dari agama Islam. Ini pada asalnya begitu. Seperti orang yang mengingkari kewajiban sholat, seperti orang yang mengingkari jilbab, sementara seperti orang yang mengingkari haji, zakat, puasa.
Maka para ulama semua bersepakat, siapa yang mengingkari amran mutawatiran fid din, perkara yang memang mutawatir dalam agama, ya maklumun fid din bil darurah, bahkan itu perkara yang sifatnya sangat ya landasan Islam, ya termasuk perkara yang sangat pokok dalam Islam, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Tapi para ulama mengatakan kecuali kalau dia melakukan itu karena adanya syubhat. Adanya apa? Syubhat, kita belum mengkafirkan, tapi dia sesat jelas. Iya. Pada asalnya Pak, kalau ada orang bertanya tentang si fulan itu dan kita tahu dia mengatakan demikian, maka boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kita jelaskan keadaan dia. Iya. Bahwa si fulan ini sesat, buktinya ini dalam rangka menyelamatkan manusia dari akidah yang dia yang sesat. Tapi kalau kita menyebutkan nama dia, malah kita yang jadi bumerang buat kita. Ya, terkadang di masyarakat Indonesia ini, kalau kita menyebutkan namanya dan si fulan sesat, malah bumerang buat kita, Pak. Itu orang kok senangnya jelek-jelekin sih, dan yang lainnya. Maka ini berarti kita butuh kesabaran. Butuh kesabaran untuk menyampaikan sedikit demi sedikit. Atau butuh hikmah. Antum tanya kepada dia, bagaimana menurut antum pendapat orang yang mengatakan jilbab tidak wajib? Wah, sesat itu. Nah, itu orang itu punya keyakinan seperti itu. Ya, silakan jawab sendiri, antum yang jawablah gitu. Iya. Seperti ada orang yang bertanya kepada seseorang, ya, menurut antum si fulan bagaimana? Bagaimana pendapat antum tentang orang yang mencaci maki para sahabat? Oh, sesat itu. Nah, orang itu punya keyakinan seperti itu, Pak. Loh, kamu tahu dari mana? Nih buktinya. Oh, baru dia tahu. Ya, kalau Bapak bisa memberikan bukti-bukti yang kokoh dan kuat, insya Allah dengan caranya hikmah, bijak, insya Allah orang bisa menerima. Allahumma. Bisa dia bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di nama saya Nur Wijayadi dari Villa Nusa Indah. Kebetulan Pak namanya Pak itu. Tadi saya lupa sih. Jadi di kantor itu ada kebiasaan setiap seminggu sekali itu diadakan kultum untuk, tapi dari internal, dari karyawan sendiri. Kebetulan saya juga termasuk yang diminta untuk misi, tapi saya merasa saya tidak mampu, saya tidak punya ilmu karena saya masih harus cari ilmu. Tapi kalau saya lihat pengisi yang lain, sebenarnya juga sama, bahkan menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang di luar sunnah juga. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus saya lakukan gitu. Iya. Tentunya Bapak ya, kalau Bapak melihat keadaan seperti itu, Bapak berusaha untuk sampaikan bahwa kita bukan kapasitasnya berbicara masalah agama. Bagaimana kalau kita undang para ahli agama saja? Ya Bapak, ya nanti kalau ada jadwalnya, Bapak bikin sebuah pembahasan bahwa masalah agama tidak boleh setiap orang boleh berbicara pada masalah agama ini, harus dengan ilmu dan yang lainnya. Antum berikan yang pemberian contoh-contoh kalau ada orang berbicara masalah ilmu dunia tapi dia bukan ahlinya, kita saja nggak mau terima. Ya demikian pula kita ini semua bukan ahli agama, bukan orang yang paham agama, yang belum pernah belajar Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Ya, coba Bapak sampaikan kepada mereka begitu. Ajak mereka berpikir bahwa kita harusnya tahu diri bahwa kita ini orang awam, para penuntut ilmu. Ya, lalu Bapak berikan usulan bagaimana kalau kita panggil saja orang-orang yang ahli saja, untuk yang biarlah mereka yang akan menyampaikan agama dengan keahlian mereka. Ya, sehingga pada waktu itu Bapak yang pertama sudah beramar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam.
Tapi saya kira cukup sampai di sini Pak, sudah jam 7 lewat. Kita tutup subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.